Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di rumah. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kalian sudah bangun semua, sudah mandi dan sudah sarapan untuk menerima materi yang akan ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi tetap semangat dan salam sehat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang formulir. Kalian tahu apa itu formulir? Apa kalian pernah melihat? Insya Allah semuanya pernah tahu. Formulir artinya lembar isian. Lembar yang harus kamu isi, itu namanya formulir. Ketika kalian kemarin masuk kelas 6, ibu sudah bagikan seperti ini. Kemudian kamu isi. Setelah itu kamu kembalikan lagi sama ibu. Artinya yang ibu bagikan ini adalah sebuah formulir. Nah, kalau kalian lagi mau daftar jadi anggota, misalnya kamu pengen jadi anggota Paskibraka, misalnya begitu. Kamu di situ datangi panitia Paskibraka, kemudian kamu dikasih selembar. Lembaran itu kamu isi. Artinya kamu sedang mengisi sebuah formulir. Kemudian pernah lagi kalian pergi ke bank. Insya Allah semua murid kelas 6 SD 004 Balikpapan Selatan sudah tahu bank. Nah, di situ kalian punya tabungan. Kemudian kamu mau ngambil uang. Kamu harus isi dulu lembaran. Lembaran kamu isi. Nah, lembaran yang kamu isi itu namanya juga formulir. Kalau kamu pergi ke kantor pos. Kalau kamu pergi ke kantor pos, kamu mau ngirim duit, mau ngirim uang. Di situ kamu dikasih lembaran, tapi bukan lembaran pengambilan seperti di bank. Kalau di kantor pos, kalau kamu mau ngirim uang, kamu akan dikasih lembaran. Lembaran itu namanya wesel pos. Bentuknya seperti ini. Oke, nah sekarang bagaimana sih cara ngisi formulir itu? Apakah sembarangan? Tidak. Formulir harus diisi sesuai dengan data yang ada pada diri kamu. Gak boleh main-main, gak boleh dikarang. Harus sesuai dengan fakta. Contoh nih, ada muridnya ibu, namanya Siti Nur Azizah. Dia pengen jadi anggota sebuah perpustakaan. Nah, kita lihat dulu, ini ada contoh formulir pendaftaran anggota perpustakaan. Nah, Siti Nur Azizah tadi pingin daftar jadi anggota perpustakaan di SD kita. Sama petugas perpustakaan yang sekarang namanya Pak Ari, dikasih sebuah formulir. Formulir ini harus diisi oleh Siti Nur Azizah yang bentuknya seperti ini tadi. Sekarang bagaimana cara mengisinya? Siapa tadi yang mau daftar jadi anggota perpustakaan? Siti Nur Azizah. Di sini ada formulir, kolom pertama, baris pertama, nama. Berarti diisi nama Siti Nur Azizah. Bagaimana cara nulisnya? Nama orang harus diawali dengan huruf kapital. Siti, S-nya besar. Siti, S-nya besar. Nur Azizah, Nur, N-nya besar. Azizah, A-nya besar. Siti Nur Azizah. Kebetulan ini anak muridnya Besti, artinya dia duduk di kelas 6. Tulis dengan angka Romawi kelas 6. Jenis kelaminnya, kalau Siti Nur Azizah nyata jenis kelaminnya perempuan. Tulis perempuan.
Nah, untuk tempat tanggal lahir Siti Nur Azizah ini ternyata lahir di Sepinggan. Di Sepinggan di kota Balikpapan pada tanggal 15 Maret tahun 2006. Bagaimana cara ngisinya? Kalau dia lahir di Sepinggan di kota Balikpapan tanggal 15 Maret tahun 2006. Untuk tempat tanggal lahir, ngisi tempat tanggal lahir saya tidak boleh ditulis nama kelurahan, tidak boleh ditulis nama kecamatan. Jadi tempat tanggal lahir itu yang ditulis adalah nama kabupaten atau kota. Berarti tadi lahirnya di Sepinggan, kota atau kabupaten, kota Balikpapan. Jadi di sini bukan ditulis Sepinggan tapi ditulis Balikpapan. Nama kota diawali dengan huruf kapital, B-nya huruf kapital, Balikpapan. Tanggal 15 Maret 2006. Setelah kata Balikpapan nama tempat dikasih tanda baca tanda koma. Ingat ya, dikasih tanda koma. 15 Maret 2006. Tanggal tidak ditulis dengan huruf, ditulis dengan angka 15 Maret. Untuk tempat tanggal lahir tidak boleh ditulis dengan angka tapi ditulis dengan huruf, diawali dengan huruf kapital. 15 Maret 2006 ditulis dengan angka tanpa diakhiri tanda titik, tidak diakhiri dengan tanda titik. Jadi tempat tanggal lainnya tadi di Sepinggan, Balikpapan 15 Maret 2006. Bagaimana cara tulis tempat tanggal lahirnya? Balikpapan, kota diawali dengan huruf kapital, tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf diawali dengan huruf kapital, dan tahun ditulis dengan angka tanpa diakhiri tanda titik. Oke, jelas. Agamanya Siti Nur Azizah, agamanya Islam. Sekarang bagaimana cara nulisnya? Nulis alamatnya Siti Nur Azizah ini ternyata alamatnya di Jalan Ruhi Rahayu nomor 1 Sepinggan, Balikpapan. Yo, bagaimana cara nulis tanggal? Cara nulis alamat atau tempatnya? Cara nulis alamat, jalan ditulis dengan huruf kapital. J-nya huruf kapital, jalan. Nama jalan ditulis dengan huruf kapital, Ruhi. Ruhi Rahayu. Ruhi Rahayu, Ruhinya R-nya besar, Rahayu R-nya besar. Ruhi Rahayu nomor 2. Nomor bisa ditulis no, bisa ditulis juga nomor. Kalau ditulis dengan no berarti dikasih tanda titik. Tapi kalau nomor tanpa tanda titik, nomor tanpa tanda titik, kalau no dikasih tanda titik, 2, koma, kasih tanda koma, Sepinggan, S-nya huruf kapital, Balikpapan, B-nya huruf kapital. Sudah jelas. Oke. Jadi tempat atau alamatnya harus ditulis dengan huruf kapital. J-nya huruf kapital, jalan, kata jalan J-nya huruf kapital, nama jalannya ditulis dengan huruf kapital, nomornya juga no-nya ditulis dengan huruf kapital dan dikasih tanda titik, kemudian tanda koma, baru nama desa dan nama kota. Ditulis dengan huruf kapital. S-nya huruf kapital dan B-nya juga dengan huruf kapital. Wali murid bapaknya Siti Nur Azizah itu namanya Muhammad. Muhammad tadi M-nya huruf kapital. Muhammad Solehudin.
Muhammad Sholehudin, nama bapaknya Siti Nur Azizah. M-nya besar dan S-nya besar. Pekerjaannya pedagang. Siapa tadi yang daftar tadi? Yang daftar adalah Siti Nur Azizah sendiri. Nah, setelah ngisi formulir pendaftaran ini, ternyata di bawahnya kok masih ada yang harus diisi apa lagi ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Siti Nur Azizah. Kelas 6, jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya tadi di Balikpapan 15 Maret 2006, agamanya Islam, alamatnya Jalan Rui Rahayu nomor 2 Sepinggan Balikpapan. Nama wali murid atau nama orang tuanya Muhammad Sholehudin, pekerjaannya berdagang. Mohon untuk didaftarkan sebagai anggota perpustakaan SDN 004 Balikpapan Selatan. Saya akan mentaati segala ketentuan yang berlaku di perpustakaan Balikpapan. Nah, karena ini tadi buatnya di Balikpapan, di sini tempat buat suratnya, tempat ngisi formulirnya ditulis Balikpapan. Hari ini dia ngisinya, berarti Balikpapan, 17 November 2020, sama seperti tanggal lahir tadi. B-nya huruf kapital, 17-nya angka, Novembernya huruf diawali dengan huruf kapital, dan tahunnya 2020 dengan angka. Pendaftar, siapa yang daftar tadi? Yang daftar adalah Siti Nur Azizah. Berarti pendaftarnya di sini Siti Nur Azizah, baru tanda tangan. Mengetahui orang tua, karena dia masih anak-anak belum balik, harus mengetahui orang tua. Siapa orang tuanya? Orang tuanya adalah Muhammad Sholehudin. Di sini Muhammad Sholehudin, tanda tangan. Oke. Untuk yang kedua, ibu akan ngirim uang. Ngirim uang ibu tidak melalui bank, tapi ibu akan ngirim uang lewat pos. Maka ibu harus pergi ke kantor pos untuk ngambil formulir. Sekali lagi, formulirnya bukan formulir penyetoran kayak atau formulir transfer kayak di bank, tapi namanya wesel pos. Ngirim uang kalau lewat pos, formulirnya menggunakan wesel pos. Westi yang beralamat di Jalan Sepinggan Asri nomor 17 Balikpapan akan ngirim uang untuk anaknya Westi yang namanya Rizky Farham Abdillah, yang alamatnya di Jalan Mawar nomor 17 Tanjung Redep. Uang yang dikirim berjumlah 1.500.000, keperluannya untuk bayar kos bulan ini. Bagaimana cara ngirimnya, nak? Kalau cara ngisi formulir wesel posnya, kita lihat dulu. Nah, dilihat formulir wesel pos yang sudah ibu gambar di papan tulis. Di sini ada kolom-kolom yang mesti kita isi. Formulir pertama, gambarnya logo dari PT Pos Indonesia. Kemudian di sini ada Westron Prima, Westron Standar, Westron Biasa, penguangan wesel pos. Jumlah yang dikirim, jenis wesel posnya, tanggal pengiriman, nomor resi, kemudian terbilang, dikirim oleh, ditujukan kepada. Biaya kirim, berita, kemudian tanda tangan pengirim dan petugas penerima atau petugas pos. Di sini tadi yang akan kirim duit adalah Westi. Westi sudah pergi ke kantor pos, disuruh ngisi formulir seperti ini. Nah, di sini ada tulis penguangan wesel pos. Penguangan ini ditulisnya terakhir. Yang nulis bukan pengirim atau penerima, tapi nanti petugas pos. Jadi sekali lagi ya, yang ngisi di
Penguangan wesel pos itu nanti ketika wesel pos yang ibu kirim sudah diterima oleh pos setempat, kemudian diambil oleh anaknya ibu, petugas posnya ngisi penguangannya di wesel pos mana. Sekarang jenisnya Westron Prima, standar dan biasa. Ini tergantung dari biaya dan waktu. Kalau yang prima waktunya taruhlah 1 hari, standar 2-3 hari, dan biasa 5 hari. Karena lebih cepat biasanya biayanya lebih banyak. Yang standar sedang dan yang biasa itu biasanya biayanya agak rendah. Jumlah yang dikirim, ibu tadi akan ngirim berapa? 1.500.000. Bagaimana cara nulis 1.500.000? Ditulis dengan angka rupiah uang kita. 1.500.000 rupiah. Apabila ditulis dengan nominal, R huruf kapital, P huruf kecil, sekali lagi tanpa tanda titik salah. RP tidak diakhiri dengan tanda titik. 1.500.000 tanpa spasi. 1.500.000. 1 titik, 500 titik. Ini tanda koma 00, artinya sen. Jadi cara nulis angka 1.500.000 rupiah, R besar, P kecil, tanpa titik, tanpa spasi, 1.500.000, kemudian harus menggunakan tanda koma 002 yang artinya sen. Jumlah yang dikirim berapa tadi? 1.500.000, R huruf kapital, P kecil tanpa titik, 1.500.000 tanpa spasi. 1 titik 500 titik 000, bukan titik tapi koma 00. Sekarang jenis Westron. Mau pilih yang mana? Oh Bu, saya mau ingin cepat sampai, artinya biayanya lebih mahal. Taruhlah 5.000. Nah, kamu contreng yang prima. Berarti di sini jenis Western Postnya prima. Sekali lagi ini lamanya jenis Western tergantung lama dan biaya. Tanggal pengirimannya, tanggal dikirimnya hari ini, ditulis tanggal berapa? 17 pakai angka, November pakai huruf, 2020 pakai angka. Nah, nomor resi yang isi bukan kita, nanti yang isi petugas tes. Dikirim oleh siapa tadi yang ngirim? Yang ngirim Bu Esti, berarti dikirim oleh Esti Wahyuni. E besar, S kecil, Wahyuni W besar. Alamatnya tadi mana? Jalan, J-nya besar, Sepinggan Asri, S-nya besar, A-nya besar, No-nya besar titik 17, Balikpapan, B-nya kasih tanda koma dulu, Balikpapan. Kemudian siapa ditujukan kepada siapa? Tadi Ibu tujukan kepada anaknya Ibu. Siapa tadi namanya? Rizky Farham Abdullah. R-nya besar, F-nya besar, A-nya besar. Alamatnya di mana tadi? Jalan Mawar 17, Tanjung Redep. J-nya besar, Mawar, M-nya besar. Kemudian No titik 17, koma Tanjung Redep.
R-nya besar. Nomor telepon 0821 51883964. Ini juga dikasih nomor telepon. Nomor telepon dia bisa dihubungi nanti kalau sudah nyampe. Nomor teleponnya 08 12 53 27 526. Biaya pengirimannya tadi berapa? Karena kita minta yang prima biar cepat sampai, biayanya berapa tadi? 5.000. Tulis dengan angka 5.000, 5.000,00. Beritanya apa tadi? Beritanya apa tadi? Nah, uang ini gunakan untuk bayar kos bulan ini. Nah, setelah itu tanda tangan pengirim. Siapa yang ngirim? Yang ngirim tadi Bu Esti. Tanda tangan. Petugas pos penerima ini nanti pos yang kita datangi akan tanda tangan di sini. Jadi yang tanda tangan bukan pengirim atau penerima uang. Setelah ini kita kirimkan lewat pos ini, kemudian nanti akan sampai di pos di mana? Di Tanjung Redep. Nah, yang di sini ini nanti pengeluarannya yaitu di pos Tanjung Redep. Yang isi petugas pos Tanjung Redep, bukan petugas pos dari Kota Balikpapan. Oke, ini tadi penjelasan Ibu tentang cara mengisi formulir. Ibu sudah kasih contoh dua, yaitu formulir pendaftaran dan formulir reserv pos ngirim uang lewat pos. Mudah-mudahan kalian semua jelas. Setelah ini seperti biasa akan dikasih latihan. Selamat mengerjakan. Semoga kalian semua bisa mengerjakan dengan baik. Akhirnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih.